dari dokter yang ditugaskan untuk mengawal proses otopsi kemarin, kami sudah mulai bisa melihat bahwa semakin menegaskan ternyata memang dugaan kami terhadap adanya pembunuhan berencana ataupun pembunuhan terhadap anak dari klien kami ini semakin mengerucut ke arah situ. Walaupun kami tidak melihat langsung di awalnya, namun keterangan dari saksi-saksi dan keluarga dan juga bukti-bukti foto itu sudah cukup buat kami untuk bisa mendapatkan second opinion terhadap dugaan-dugaan ataupun tuduhan ya, cenderung fitnah dari Karopenmas Mabes Polri yang mengatakan bahwa hanya terdapat satu lubang di awal. Lalu berikutnya adanya juga dugaan pelecehan seksual. Saya pikir ini terlalu tega ya, terlalu jahat sekali orang yang sudah meninggal tuh dituduh seperti itu tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Pernyataan tidak mungkin bawahan atau berani terhadap atasan itu pernyataan ya awam. Studi antropologi tentang kekerasan seksual yang namanya korban itu tidak mengenal latar belakang. Dia bisa orang berkuasa, perempuan korban, saya bicara perempuan korban ya. Makanya antropologi ya meneliti kekerasan seksual ini dari aspek kehidupan dan antropolognya ya, dengan ilmu di sana. Itu nggak boleh ngomong begitu. Siapapun perempuan itu bisa jadi korban, ya. Jadi nggak boleh ngomong begitu. Seakan-akan nggak mungkin, itu nggak ada studinya. Begitu juga studi tentang ya hukumnya. Bahwa korban kekerasan seksual, perempuan korban kekerasan seksual itu tidak mengenal latar belakang, warna kulit, latar belakang ekonomi sosial. Ketika dia menjadi korban kekerasan seksual, kita harus lihat sebagai korban, ya. Nah, oleh karenanya kita sudah melaporkan dugaan kekerasan seksual, dugaan pencabulan, dugaan yang namanya kekerasan seksual. Yang saya mau garis bawahi, kalau dalam disiplin hak asasi manusia dan hak asasi manusia dalam praktek, setiap individu yang mau dihormati haknya, dia juga punya kewajiban menghormati hak orang lain. Jadi bahwa pelecehan atau pemerkosaan itu bisa dilakukan atau dialami oleh perempuan yang manapun juga. Tidak peduli kelasnya apa, pangkatnya apa, atau dia orang bawah atau di atas. Itu dari segi korban. Yang saya ingin tanyakan dari segi pelaku. Si pelaku ini kalau kita rangkai berita-berita yang muncul, itu kan di rumah itu tidak hanya dia. Dia ada ajudan lain, ada pembantu juga. Artinya, oke lah dia tidak bisa menahan nafsunya, sehingga membabi buta untuk menyerang korban. Tapi bagaimana seseorang bisa terangsang di satu tempat yang bukan hanya kita berdua. Kalau kita berdua aja dengan korban bisa. Tapi ini ada orang lain di kamar, taruhlah di kamar atas. Tapi dia bisa masuk ke kamar bawah juga. Kan riskan sekali untuk dia. Inilah ya menarik dan pentingnya namanya psikologi forensik. Jangan lupa, psikologi forensik ini dikembangkan salah satunya oleh Wilhelm Wundt. Dia punya laboratorium psikologi di Leipzig di Jerman. Dengan psikologi ini, ilmu ini, itulah bisa membantu. Kenapa? Dia bisa lihat akibatnya, Bang Karni. Kalau misalnya perempuan bilang, saya ini korban, maka psikologi ini akan menemukan dia benar korban atau enggak. Karena kalau dia betul terjadi peristiwa, maka setiap perempuan yang mengalami kekerasan tanpa persetujuan atau konsennya, dia mengalami trauma. Itu disiplin bilang begitu.
Tapi apakah dia betul mengalami trauma? Inilah pakai psikologi forensik. Pengamatan saya, ya, ajudan-ajudan yang melekat kepada polisi berbintang pangkat 2, pangkat 1 ini hanya mengenal kata siap, perintah, laksanakan. Ini fakta Bang Karni. Ini perwira menengah loh. Ketika atasannya berbicara, siap, perintah, laksanakan. Sekarang kita berbicara mengenai almarhum yang pangkatnya masih brigadir ya. Dan atasannya ini adalah Jenderal Bintang 2 yang polisinya polisi. Kami sulit menemukan alasan yang masuk akal ya. Apalagi dipadankan tadi dengan temuan-temuan bahwa hanya ada waktu singkat setelah pulang dan sampai ke rumah dari Magelang itu. Alasan apa yang bikin korban ini yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual ini kerasukan setan gitu? Untuk mau berani melakukan terhadap istri dari Jenderal Bintang 2. Jadi kalau tadi rekan berbicara mengenai ilmu, saya sepakat. Oh ya, kalau ilmu nggak bisa kita bantah lah ya. Tapi kita berbicara kebiasaan dan apa yang biasa terjadi di masyarakat, ini juga nggak bisa dibantah juga Bang Karni. Ya. Lalu berangkat dari situ, salah satu alat bukti dalam hukum pidana ini ada yang disebut dengan keterangan terdakwa. Ya. Apa gunanya ini? Ini adalah kesempatan bagi terdakwa ataupun yang dituduh untuk melakukan pembelaan. Kalau sekarang terdakwanya sudah meninggal, bagaimana dia caranya membela diri? Berarti saksi-saksi yang ada nanti ataupun bukti-bukti yang ada semuanya hanya subjektif menyudutkan yang diduga pelaku ini. Apakah ini adil? Saya tanya, apakah ini adil? Saya mau tanggapi sedikit aja. Itulah diatur pasal 140 KUHP. Bunyinya saya bacakan ya. Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Ya. Begitu loh. Ya. Jadi nggak akan mungkin sampai proses persidangan. Makanya dari sisi yang lain saya bilang ya, kalau kita dalam proses hukum harus ada namanya penyelidikan, jadi selidiki nggak ada masalah, begitu loh ya, nggak ada masalahnya. Masalahnya di mana? Yang tadi bilang tidak mungkin itu, ini penjelasannya Bang Karni. Dalam hukum, ya, yang logis itu belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti logis. Ini kan yang disebut kalau orang itu tidak mungkin sama atasan itu logis. Iyalah siap. Ya, mana mungkin bawahan itu mau ini. Itu logik. Tapi apakah logik itu semua benar? Tidak. Tapi benar sudah pasti logis. Itulah kita bilang menggunakan ilmu pengetahuan. Jangan sekali-sekali kita bilang nggak mungkin. Studi penjahat di pembunuhan berantai misalnya di Amerika, ya itu normal semua orangnya Bang Karni. Kalau lihat dokumenter di Netflix, nggak ada orang nyangka dia bisa bunuh sampai pembunuh berantai, ya. Jadi kita jangan mengandai-andaikan lah. Makanya saya bilang kalau dalam hukum itu logis itu belum tentu benar, tetapi benar sudah pasti logis. Baik.